Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang arus laut. Yang pertama, gaya pembangkit arus. Ada dua gaya yang berperan dalam arus, yaitu gaya-gaya primer dan gaya-gaya sekunder. Gaya-gaya primer berperan dalam penggerakan arus dan menentukan kecepatannya. Gaya primer diantara lain adalah stres angin, ekspansi termal, dan kontraksi dari air akibat pemanasan dan pendinginan, serta perbedaan densitas di antara lapisan-lapisan air. Gaya sekunder mempengaruhi arah gerakan dan kondisi aliran arus. Yang termasuk gaya-gaya sekunder adalah gaya Coriolis, gaya gravitasi, dan gesekan. Bentuk dari basin laut juga mempengaruhi arah arus. 2. Persamaan gerak dalam mempelajari dinamika arus. Kita perlu mengetahui persamaan pengaturan dari gerak arus. Persamaan pengaturan ini terdiri dari persamaan gerak dan persamaan kontinuitas atau kekekalan massa. 3. Persamaan hidrostatik. Persamaan hidrostatik diturunkan dari kesetimbangan antara gaya gradien, tekanan, dan gravitasi. 4. Arus inersia. Gerakan arus hanya dipengaruhi gaya Coriolis saja di sini. Di sini percepatan timbul akibat pengaruh gaya Coriolis dan arus yang timbul disebut arus inersia. Arus inersia ini dapat timbul akibat angin yang tertiup di atas permukaan laut dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama dan kemudian angin berhenti. Arus yang timbul akibat pengaruh angin tidak berhenti bergerak saat angin berhenti tertiup, karena ia sudah mempunyai momentum atau inersia. Dalam gerakannya, arus ini akan dipengaruhi oleh gaya Coriolis yang membuat arus bergerak dalam arah melingkar. 5. Arus geostropik. Arus geostropik terbentuk akibat kesetimbangan antara gaya gradien, tekanan, dan gaya Coriolis. 6. Arus Ekman. Arus ini timbul akibat kesetimbangan gaya Coriolis dan gaya gesekan. 7. Transport Ekman, upwelling dan downwelling. Transport Ekman dapat digunakan untuk menerangkan fenomena upwelling dan downwelling di daerah pantai. Di daerah pantai, upwelling dan downwelling ini berhubungan dengan daerah divergensi dan daerah konvergensi yang terbentuk oleh transport Ekman. Upwelling dan downwelling. Di perairan pantai, transport Ekman berperan dalam pembentukan upwelling dan downwelling di perairan pantai. Di belahan bumi utara, transport Ekman arahnya tegak lurus, tekanan arah angin. Upwelling dan downwelling di lepas pantai. Angin siklon di belahan bumi utara mengakibatkan timbulnya upwelling, sementara angin antisiklon di belahan bumi utara mengakibatkan downwelling. Sirkulasi arus global, kalau kita perhatikan sirkulasi arus global, kalau kita perhatikan peta arus permukaan dunia, kita akan melihat pola sirkulasi arus skala besar di lautan Pasifik, Atlantik, dan Hindia yang arahnya searah dengan jarum jam di utara ekuator dan berlawanan dengan putaran jarum jam di selatan ekuator. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.